Sempat ditunda pada 24 Juni lalu, hari ini tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yakni Peggy Setiawan kembali hadapi sidang pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan berkas, saksi dan sejumlah bukti fakta untuk sidang pra-peradilan hari ini. Dengan menghadirkan RW, mereka akan mempertanyakan izin penggeledahan pada 2016 dan juga soal motor yang disita yang hingga kini tak diketahui keberadaannya dan belum pernah dijadikan alat bukti di persidangan. Tujuan kita menghadirkan RW untuk memastikan bahwa saat itu terjadinya penggeledahan di tahun 2016 itu tidak izin pada aparat setempat dan tidak ada surat penetapan penggeledahan dari pengadilan maupun surat perintah penggeledahan dari pihak polisian, dan 2 motor yang diambil sebagai alat bukti sampai sekarang tidak pernah dikembalikan dan tidak pernah dihadirkan pada sidang di 2016 dan juga tidak tercantum di dalam alat bukti yang ada pada putusan inkrah. Makanya motornya kemana, dan diduga itu adalah perampasan. Sementara, polisi yang pekan lalu tak hadir mengaku dan memastikan akan hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan Vina yang menyedot perhatian publik juga menjadi atensi Kapolri, hingga menurunkan Propam dan Baris Krim Polri untuk mengasistensi kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menilai kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tidak didukung Scientific Crime Investigation atau investigasi kejahatan berbasis ilmiah, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Pernyataan ini dibacakan Wakapolri Komjen Agus Adrianto di hadapan wisudawan STIK dan PTIK. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Oleh karena itu, lakukan penegakan hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan Scientific Crime Investigation untuk mengungkap suatu perkara pidana. Kini seolah berlomba dengan waktu, polisi juga harus segera melengkapi berkas perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan. Kejati Jawa Barat menyatakan masih terdapat kekurangan materi dan formil, di antaranya alat bukti dan fakta berkas. Dapatkah Peggy Setiawan lepas dari status tersangka dengan melawan lewat pra-peradilan? Tim Liputan Kompas TV. Sempat tertunda, hari ini pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar. Dapatkah Peggy Setiawan lepas dari status tersangka, dan bagaimana juga polisi berburu waktu melengkapi berkas ke Kejaksaan agar Peggy lekas disidangkan? Kami bahas pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi melalui sambungan virtual. Ada pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Profesor Jamin Ginting, anggota Kompolnas Yusuf Warsim, dan kuasa hukum Peggy Setiawan Mukhtar Effendi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi semuanya, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, saya akan konfirmasi dulu ke Kompolnas, ke Pak Yusuf sebagai juga yang langsung mengawasi pihak polisian. Polisi konfirm hadir pada hari ini, Pak Yusuf, dan sebenarnya apa alasan pekan lalu tidak hadir dalam sidang pra-peradilan, Pak Yusuf, berdasarkan informasi yang Anda ketahui? Ya, terima kasih. Ini berdasarkan informasi yang sudah kami peroleh pekan lalu, ya sekitar hari Rabu atau Selasa. Ya. Karena kan tanggal 24 hari Selasa, hari Rabu ya, Rabu tanggal 25 menjawab akan hadir sidang yang telah dijawabkan pada tanggal 1 Juli hari ini. Oke. Tentu ini kan sidang perdata ya, jadi kalau tidak hadir maka merugi. Termohon itu merugi, tidak bisa memberikan jawaban, tidak bisa memberikan klarifikasi atas yang dimohonkan,
maka dia tidak bisa menangkis apa yang dimohonkan bahwa ini tidak sah. Itu merugi itu. Apalagi hari ini 1 Juli, Hari Bayangkara, maka akan merugi secara institusional. Maka kami tentu kemarin sudah mengingatkan lagi agar diharapkan besok hadir sehingga tidak terjadi penundaan. Yang lalu yang mendapatkan informasi dari mereka penyidik bahwa ketidakhadiran mereka kemarin itu didasarkan bukan apa yang kami maksud, berkas-berkasnya belum kuat menjawab permohonan, berkas naskah jawaban itu, tapi terkait dengan benturan waktu. Itu kan penjelasan mereka, Polda Jabar, yang itu kami sarankan agar soal alasan itu bisa dijelaskan kepada publik, agar publik bisa mengetahui, tidak menduga-duga, ini kok tidak hadir, tidak profesional, lemahlah ini itu harus bisa dijelaskan. Untuk itu kami pastikan kembali tanggal 1 Juli pas Hari Bayangkara hari ini ke-78 tahun, mestinya itu hadir secara jelas, bisa menjawab apa yang dimohonkan oleh pihak Peggy Setiawan terkait dengan penetapan tersangka ataupun kaitannya dengan penangkapannya. Ya, kalau saya highlight sedikit juga bahwa tadi juga Anda sempat menyinggung bahwa hari ini Hari Bayangkara, hari ulang tahun Polri begitu ya, di usia ke-78 ini Polri juga banyak yang mengharapkan ketegasan dan keprofesionalan Polri di hari ulang tahunnya yang ke-78 ini. Sejumlah kalangan juga berharap ya Polri ini semakin tegas dalam bertindak, dan munculnya sejumlah kasus kekerasan yang diduga terkait polisi ini menjadi catatan saat ini. Lalu Pak Yusuf, saya tadi juga di awal sempat menyinggung bahwa saat ini polisi juga berburu waktu untuk berkas lengkap. Nah, apakah ini juga ada celah untuk segera disidangkan agar status tersangka Peggy Setiawan di pra-peradilan ini gugur, Pak Yusuf? Kompolnas sendiri sebagai pengawas eksternal sejak itu berakhir masa tahanan 20 hari terhadap Peggy Setiawan itu sudah menyampaikan, ini kan hari ini berakhir, tentu akan dimintakan perpanjangan. Harapannya dimintakan perpanjangan itu, kepastian hukum terhadap Peggy Setiawan itu segera diberikan. Apakah memang harus dilanjutkan dengan kelengkapan alat bukti yang bisa itu diajukan berkasnya ke jaksa penuntut umum, atau memang tidak cukup bukti. Itu kami sudah sampaikan itu. Nah, dalam faktanya penyidik meminta perpanjangan 40 hari ke depan, sehingga ketika meminta perpanjangan itu harus tanggung jawab dia. Berkasnya harus lengkap. Kemudian selanjutnya ada upaya pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan, yaitu kita tetap hormati kami sendiri, apakah itu pra-peradilan maupun pelimpahan berkas yang sudah disampaikan ke jaksa. Dari pinggir cepat. Kedua hal itu harus tetap dilakukan secara profesional, akuntabel, untuk bisa menjawab keraguan-raguan publik bahwa ini salah tangkap, ini bukan Peggy yang dimaksud, ini Peggy ada di Bandung. Itu harus bisa dia jawab secara profesional, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi sebagaimana harapan Pak Presiden. Itu kedua hal itu, baik pra-peradilan maupun pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum. Ya, kasus ini bahkan sudah mengundang perhatian seorang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang beberapa waktu yang lalu sempat mengingatkan seperti yang dikatakan Pak Yusuf tadi, harus profesional dan jangan ditutup-tutupi. Saya ke Pak Mukhtar sebagai kuasa hukum. Pak Mukhtar, bukti-bukti yang sudah Anda siapkan salah satunya juga terkait error in persona. Error in persona ini salah orang begitu ya kalau saya tidak salah. Nah, ini bisa dijelaskan error in persona letaknya ada di mana dalam kasus penetapan kesalahan yang diduga dilakukan oleh Polri dalam penetapan status hukumnya Peggy Setiawan ini? Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Ya. Pagi, Pak. Jadi memang salah satu materi yang akan kita ajukan di dalam sidang pra-peradilan yang hari ini insya Allah dilaksanakan adalah adanya error in persona. Nah, kenapa kami memasukkan materi tersebut? Karena pertama, berdasarkan daftar pencarian orang atau DPO yang diputuskan melalui sidang pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2017, itu kan ada 3 DPO. Nah, salah satu diantaranya adalah Peggy alias Peron.
Yang mana di dalam daftar tersebut disebutkan bahwa yang pertama data pribadi dari Peggy alias Peron itu tinggi 160, kulit hitam, rambut keriting. Kemudian alamatnya juga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, kan itu ya. Nah, sementara klien kami ini secara fisik, secara pribadi atau secara personal itu sangat jauh dengan apa yang disebutkan dalam data pribadi atau data diri dari DPO. Klien kami ini pertama nama Peggy Setiawan, bukan Peggy alias Peron. Makanya di dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan kepada para awak media, jangan sekali-kali menyematkan alias Peron di belakang nama Peggy Setiawan. Karena dengan demikian sama saja menjustifikasi bahwa Peggy alias Peron itu adalah klien kami. Padahal klien kami itu namanya Peggy Setiawan. Ya. Kemudian yang kedua, secara fisik disebutkan bahwa tinggi 160, kulit hitam, rambut keriting. Nah mohon maaf, mungkin kalau tinggi badan rata-rata Indonesia memang standarnya seperti itu. Tetapi jelas dari rambutnya saja sangat jauh berbeda. Klien kami Peggy Setiawan itu rambutnya lurus, tidak keriting kan itu. Tapi kalau ada orang berbicara, jangan-jangan di rebonding, ini hal yang mengada-ada kalau menurut saya kan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan Perkap Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, ya. Jadi yang dimaksud dengan DPO itu adalah orang yang pernah dipanggil guna penyidikan dan alamat tidak diketahui, tetapi dia tidak pernah datang dalam pemanggilan tersebut. Makanya dia dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. DPO. Lah klien kami Peggy Setiawan tidak pernah dipanggil satu kali pun, ya. Padahal pada tanggal 31 Agustus 2016, ya, itu Rudiana beserta rekan-rekannya mendatangi rumah ibunya klien kami yang ada di Kepongpongan, Kecamatan Talun. Di sana disampaikan oleh ibunya bahwa Peggy Setiawan ada di Bandung. Nah kalau memang betul Peggy Setiawan klien kami ini adalah orang yang di DPO kan, kenapa tidak di tahun 2016 saja dicari? Kan bisa clear masalahnya. Demikian. Ya. Baik. Nah selain selain yang Anda katakan tadi soal error in persona, ada juga yang disiapkan sejumlah alat bukti lain seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Nah berkas ini dan juga saksi-saksi siapa saja yang akan dihadirkan dan berkas yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan bekerja di Bandung. Berkas apa wujudnya Pak Mukhtar? Baik. Jadi memang ada beberapa saksi, ya, ada beberapa saksi yang akan kami siapkan untuk memberikan pernyataan sesuai dengan alibi yang berkenaan dengan klien kami Peggy Setiawan, bahwa pada saat kejadian peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016, klien kami jelas-jelas berada di Bandung karena memang klien kami adalah seorang kuli bangunan. Ya. Nah pada saat di Bandung pun dia bersama rekan-rekannya, bersama bapaknya Pak Rudi. Ya. Kemudian berkas-berkas yang menunjukkan bahwa klien kami ada di Bandung sudah kami siapkan juga, ya, sudah kami siapkan, dan itu semua baik saksi maupun berkas akan kami nanti paparkan dan kami buka di dalam pengadilan pada saat memang hakim tunggal Bapak yang terhormat Bapak Eman memerlukan untuk dibuka itu semua. Terima kasih. Itu yang akan diajukan ke pengadilan, termasuk ada sekitar 32 halaman atau 34 ya nanti penyampaian pembelaan untuk Peggy Setiawan ya Pak Mukhtar kalau saya tidak salah. Ya, insya Allah 36 halaman. Oh 36, insya Allah 36 halaman. 36 halaman, baik. Siap. Saya ke Pak Jamin, Profesor Jamin Ginting. Prof, saya ingin fokus terhadap penetapan DPO yang ditetapkan polisi beberapa tahun yang lalu begitu ya. Dan ini sudah dalam putusan pengadilan Prof Jamin. Nah termasuk tadi ada dikatakan Pak Mukhtar bahwa penetapan DPO ini tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai dengan ciri-ciri Peggy Setiawan, lalu juga ini dikatakan sebagai error in persona. Nah sebagai putusan pengadilan beberapa tahun yang lalu yang sekarang akhirnya penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini
pra-peradilan kan begitu ya. Apakah ini juga akan memperlemah posisi pihak kepolisian dalam menetapkan status Peggy Setiawan sebagai tersangka, Prof. Jamin? Ya, jadi kan pelaku yang diduga dilakukan oleh 11 orang atau ini yang sebagian sudah diputuskan mengatakan kalau ada pelaku lain yang melakukan itu. Nah, dari 3 yang DPO ini, apakah 3 DPO ini pernah diperiksa belum sebelumnya? Begitu ya. Nah, kalau memang belum pernah diperiksa sebelumnya, apakah sudah pernah dipanggil dengan patut begitu ya, sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Perkapolri yang 6 tahun 2019 tersebut. Nah, kalau belum pernah sama sekali dipanggil lalu dijadikan DPO, memang itu suatu hal yang tidak benar dalam hukum acara kita. Karena orang 2 kali dipanggil, 1 kali dipanggil dan 2 kali nggak hadir, keduanya dengan peringatan, maka kalau diduga sebagai pelaku yang bersama-sama mereka baru bisa ditetapkan sebagai DPO. Sebagai DPO tentu harus diketahui ciri-cirinya dengan skesta. Sampaikan. Kalau memang nggak tahu, foto tidak ada dan segala macam. Nah, inilah yang sangat disayangkan. Kenapa kalau orang yang sudah dijadikan DPO kan tentu sudah jadi tersangka dulu, begitu ya. Jadi dia sudah jadi tersangka karena dianggap. Nah, sesuai dengan putusan MK 21, sebelum orang jadi tersangka harus terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Nah, itu pula. Nah, jadi nggak boleh orang ditetapkan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi. Nah, bagaimana Pak kalau dia menghilang? Baru ditetapkan sebagai DPO. Itu pengecualian karena dia sudah dipanggil. Tapi kalau belum dipanggil, tidak pernah dipanggil lalu dijadikan DPO, berarti belum pernah diperiksa sebelumnya sebagai saksi, dan itu sulitlah untuk dalam hukum acara itu harus sebenarnya sudah melanggar. Yang kedua, mengenai tadi saya dengar terkait dengan penyitaan. Penyitaan itu harus sesuai dengan prosedur. Kalau penyitaan itu pada saat melakukan tindak pidana nggak apa-apa, disita, lalu nanti setelah itu mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Tetapi kalau pengembangan perkara, pengembangan kasus, itu harus dilakukan penyitaan atas izin dari ketua pengadilan, di mana benda tersebut ditangkap. Kalau saya lihat ya dari putusan Mahkamah Agung beberapa pelaku tindak pidana yang digunakan Peggy alias Peron itu bersama temannya boncengan itu Honda Vario hitam. Pertanyaannya Honda Vario hitam yang mereka gunakan bersama-sama itu ada enggak begitu? Ya, itu yang harus dibuktikan. Kalau enggak ada berarti alat buktinya memang kurang, tidak cukup begitu. Artinya kalau kita bisa analisis sementara lah begitu ya. Jika kita tahu berkas belum lengkap, kalau memang belum lengkap nanti pra-peradilan juga tetap akan berjalan. Lalu analisis Anda sementara ini, mampukah Peggy Setiawan terlepas dari statusnya sebagai tersangka? Kalau nanti pertama itu terkait dengan bukti evidence yang ternyata fakta. Yang kedua terkait dengan keterlibatan saudara Peggy Setiawan ini yang dalam putusan Mahkamah Agung disebut Peggy Peron begitu ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, kita harus melihat apakah dia sebenarnya pelaku. Banyak nama Peggy Setiawan mungkin ya, yang kita ketahui ya begitu. Tapi apakah dia benar-benar Peggy Setiawan sebagai pelaku tindak pidana tersebut? Itu yang harus mesti diperhatikan begitu. Baik, nah ini yang jadi juga pekerjaan rumah tersendiri ya untuk polisi untuk bisa membuktikan apakah betul Peggy Setiawan yang dimaksud ini adalah Peggy alias Peron yang selama 8 tahun ini ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang oleh polisi. Saya kembali baik. Saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, begini Pak, di usia ke-78 Polri ini yang tadi saya katakan juga disoroti oleh Harian Kompas pagi hari ini dan di hari ini harus tegas dan profesional. Saya menggarisbawahi kata profesional ini dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejauh ini Anda sebagai Kompolnas mengawasi, adakah langkah-langkah yang dilewatkan oleh Polri dalam menetapkan secara prosedural
dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini? Saya garis bawahi kata profesional tadi itu, Pak Yusuf. Ya, itu tugas Kompolnas yang bertujuan mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Dalam penanganan kasus Vina ini yang pada saat ini penyidikan terhadap tersangka PS ini, kami terus melakukan pemantauan. Dalam pemantauan kami, memang kami melihat ada beberapa hal-hal yang itu terlihat belum dilakukan, maka itu yang kami dorong, kami sarankan untuk dilakukan. Profesionalitas penyidik pada penyidikan tersangka PS ini sangat luar biasa dipertaruhkan. Apa yang dimaksud oleh pemohon pra-peradilan Pak Mukhtar Effendi ini kaitan dengan error in persona itu apabila tidak bisa dijawab oleh penyidik itu, ya profesionalitasnya sangat dipertaruhkan. Berarti kan dia nanti salah tangkap. Jadi itu bisa membebaskan tuduhan apapun terhadap Peggy Setiawan. Itu yang kami terus ingatkan agar Peggy Setiawan yang ditangkap dan ditetapkan tersangka ini, ya itu yang dimaksud. Tidak ada orang lain lagi, bahkan tidak ada pelaku yang tidak dimaksud oleh Peggy Setiawan yang kemudian dalam perkembangan kemarin itu sempat kita sarankan untuk tidak difinalkan. Andi dan Dani 2 DPO itu yang dianggap tidak ada berakhir pada PS itu jangan itu yang kita harapkan tidak terjadi, sehingga terhadap sekali lagi bagaimanapun penetapan PS sebagai tersangka ini pasti tidak luput dari alat bukti putusan pengadilan dalam bentuk surat, di mana di situ kan dipastikan DPO-nya 3, ada Peggy alias Peron. Maka pencarian polisi terhadap Peggy alias Peron itu tentu ketika ketemu apa yang dimaksud tersangka PS ini memiliki bukti-bukti yang cukup kuat sehingga tidak mengarah dan disimpulkan pada error in persona yang pada saat ini dimohonkan oleh pihak Pak Mukhtar ini. Apabila menurut kami apabila itu tidak bisa dijawab, maka lemahlah seluruh proses yang dilakukan oleh penyidik. Itu yang kami hindarkan. Terus kami ingatkan profesionalitas di dalam penetapan tersangka PS ini menjadi pertaruhan penyidik Polri, bahkan secara luas, secara umum institusi Polri. Ya, jadi kuncinya ada pada pembuktian error in persona itu tadi. Apabila Polri bisa membantah tuduhan error in persona ini, ya maka bisa saja penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus ini sudah dianggap profesional dan juga sah begitu. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, itu yang jadi taruhan begitu ya Pak Yusuf kira-kira. Ya, dan saya juga setelah jeda akan meminta analisis atau tanggapan dari Pak Yusuf terkait citra positif Polri, bahwa Litbang Kompas memotret citra positif Polri ini sebenarnya pada Oktober 2021 itu bagus begitu ya, lalu 2022 Januari ini agak turun, tapi pada saat Juni kasus Verdi Sambo kita ketahui ya, pada Juni 2022 Juli begitu, pada tanggal medio pertengahan Juli ini kasus Sambo terjadi, dan puncaknya pada proses peradilan Verdi Sambo pada Oktober 2022 itu drop hingga 48,5%. Dari situ trennya kembali naik lagi sampai Juni 2024 ada di angka 73,1%. Nah, dengan adanya kasus ini, lalu juga kasus-kasus yang lain seperti yang terjadi di Padang, Sumatera Barat juga beberapa waktu yang lalu saya lihat. Tapi khusus untuk kasus ini, apakah ini juga jadi pertaruhan citra positif Polri ke depannya untuk bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik terhadap Polri? Saya akan minta responsnya terhadap Pak Yusuf Warsim setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, tren citra positif Polri di bulan Juni 2024 ini berdasarkan survei Litbang Kompas paling baru ada di angka 73,1%. Nah, dengan adanya kasus penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun yang lalu yang diduga publik ini syarat akan kejanggalan begitu ya. Ini apakah juga bisa mempertahankan tren positif citra Polri di mata masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri? Saya akan meminta responsnya dari Pak Yusuf Warsim sebagai anggota Kompolnas. Bagaimana Pak soal ini? Iya, memang hasil Litbang Kompas ini kan ada kenaikan lah 73% ya kepercayaan terhadap Polri. Nah, terus di dalam
sorotan publik terhadap penanganan kasus Vina ini tentu kami duga akan ada penurunan. Walaupun demikian tentunya ada dua hal yang menjadi faktor secara umum menurun atau kenaikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Pertama terkait dengan kinerja Polri itu sendiri untuk profesional dan akuntabel di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, termasuk di dalamnya selain profesional integritas yang itu minimnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum. Apabila itu tidak bisa dicegah, banyak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran sudah pasti itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, tentu ini kaitannya dengan strategi dan pola komunikasi publik yang dilakukan. Misal kasus Sumatera Barat, itu kan ada pola dan strategi komunikasi yang kurang tepat ketika menyebutkan mencari yang memviralkan. Nah, itu sangat besar itu faktornya. Itu kaitannya dengan strategi dan pola komunikasi, padahal itu kan seharusnya menjadi materi penyelidikan terkait dengan siapa yang bisa dijadikan saksi untuk bisa menerangkan peristiwa pidananya ada atau tidak. Itu sebenarnya dua hal itu yang kami menyoroti yang bisa menyebabkan naik dan turunnya. Dan saat ini profesionalitas, integritas dalam penanganan kasus Vina termasuk Sumatera Barat itu tentu berdampak pada adanya penurunan. Namun apabila profesional dan integritas yang terjaga di dalam penuntasan kasus ini, ya tentu dia akan tetap mempertahankan dan bisa menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ya, integritas dan transparansi mungkin saya tambahkan ya Pak ya, memang penting kalau memang ingin citranya kembali naik dan tren positif ini tetap terjaga begitu ya, kuncinya ada di profesionalitas, integritas dan juga transparansi tadi dalam menangani kasus-kasus ini, termasuk memang kalau memang ada kesalahan prosedur dalam penetapan Peggy Setiawan dalam kasus ini ya diakui, saya yakin itu akan justru menambah citra positif Polri yang akan menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Saya kembali ke Pak Muchtar sebagai kuasa hukum. Ya, saya juga belum tanya nih tadi dari pagi kondisi Peggy sekarang menghadapi sidang pra peradilan ini bagaimana terakhir Pak Muchtar? Alhamdulillah kondisi Peggy Setiawan atau PS klien kami dalam kondisi yang sehat walafiat. Kemudian dia juga sudah memperlihatkan kepada kita ketabahan dan kesabarannya dalam menghadapi permasalahan ini. Ya. Karena memang kami sebagai tim kuasa hukum selalu memberikan support yang sangat positif demi kesehatan dia ya dalam menghadapi persidangan-persidangan yang akan datang. Walaupun pada prinsipnya kami tetap berupaya bagaimana caranya dengan pra peradilan ini klien kami bisa bebas dari segala tuntutan, dari segala permasalahan yang sedang dihadapi begitu. Oke. Jadi dalam keadaan baik dan pihak keluarga juga nanti akan menghadiri pra peradilan, sidang pra peradilan Pak Muchtar? Insya Allah baik ibunya maupun bapaknya insya Allah hari ini akan hadir untuk menghadiri sidang pra peradilan yang secara agenda ini yang kedua ya, secara agenda gitu. Oke. Ya, tentu saja harapan keluarga bisa segera tuntas ya proses peradilan terhadap Peggy Setiawan ini. Lalu saya kembali ke sejumlah alat bukti yang akan disodorkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Poin penting dalam sidang pra peradilan ini, Pak Muchtar, yang paling kunci menurut Anda alat bukti apa saja kira-kira? Alat bukti yang sebetulnya kan begini ya, kalau kita berbicara alat bukti, memang kami sebetulnya tidak mau mengungkap di media kecuali nanti di dalam persidangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa demikian? Karena fokus kami adalah tentang unsur adanya error in persona itu saja. Oke. Saya tambahin sedikit ya, tapi ini agak panjang dikit. Saya sangat sepakat dengan Prof. Jamin ya, bahwa seseorang sebelum ditetapkan tersangka itu harus terlebih dahulu dipanggil untuk dimintain dulu keterangannya sebagai saksi. Nah, apa yang terjadi dengan klien kami, ya kalau kita bongkar lagi kasus tahun 2016 itu, pertama, bahwa di dalam setiap agenda persidangan, tidak pernah satu pun dari saksi
ya yang hadir dan yang sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu menyebutkan nama Peggy Setiawan. Ini biar clear semua ya. Kemudian yang kedua, dari seluruh barang bukti tidak ada satupun yang mengarah kepada Peggy Setiawan. Apalagi ditambah dengan pernyataan daripada Kapolri melalui Wakapolri bahwa kasus Peggy Setiawan atau kasus Pina Cirebon tidak didukung dengan scientific crime investigation. Nah, kemudian bahkan hal yang terakhir yang kami sangat yakini bahwa kalau kami bilang kepolisian Jawa Barat ini salah bidik ya. Tanggal 11 Mei 2024 itu ada penyidik yang mendatangi Saka Tatal. Kalau kita flashback belakang ya. Dia menunjukkan ada 3 foto DPO. Yang salah satu diantaranya adalah Peggy alias Peron. Nah, kemudian Saka Tatal menyampaikan dia tidak kenal dengan yang 3 foto itu. Tanggal 21 Mei 2024 klien kami ditangkap. Nah, Saka Tatal menyampaikan lagi di media bahwa dari 3 foto yang ditunjukkan oleh kepolisian tidak ada satupun yang mirip dengan Peggy Setiawan klien kami. Ya. Nah, kemudian ditambah dengan pernyataan mohon izin Pak Yusuf ya. Pernyataan dari Pak Yusuf ya sebagai komisioner Kompolnas bahwa sebetulnya penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan yang mungkin salah satu diantaranya adalah klien kami kan itu. Nah, kami mengharapkan agar permasalahan ini cepat clear, cepat selesai, cepat tuntas. Sehingga profesionalitas kepolisian yang dalam hal ini adalah kepolisian Jawa Barat itu patut diacungi jempol. Dengan cara bagaimana? Tolong yang 4 Peggy Setiawan ini ya dipanggil untuk dimintai keterangan. Ya, apabila dari 4 nama Peggy Setiawan ini memang sudah diklarifikasi atau bukan klarifikasi, maksud kami dipanggil ya untuk dicocokkan dengan peristiwa yang terdahulu kan itu ya. Nah, sehingga ini akan memberikan rasa keadilan buat klien kami. Karena apa? Jangan sampai ada nama 5 Peggy Setiawan, tapi yang diperlakukan khusus sangat istimewa kalau kami bilang itu adalah Peggy Setiawan klien kami ya. Tidak pernah dimintain keterangan, tidak pernah diterapkan statusnya sebagai tersangka, tiba-tiba ditangkap, ditahan. Sementara yang 4 lagi bebas berkeliaran di luar. Nah, artinya kalau memang penyidik Polda Jabar tidak mau menangkap yang atau belum mampu menangkap yang 4 ini, bebaskan dulu klien kami sehingga rasa keadilan bisa didapat oleh semua orang yang dalam hal ini disangkakan sebagai Peggy Setiawan yang melakukan perbuatan tindak pidana di tahun 2016. Demikian. Baik. Itu permohonan kami. Gitu. Oke, itu yang jadi catatan penting nanti dalam sidang pra peradilan yang akan dimulai. Ya, betul. Beberapa jam ke depan. Prof Jamin, saya ke Prof Jamin lagi. Ini semua kuasa hukum Peggy akan mengajukan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek jika memang nanti pihak dari Polda Jawa Barat ini tidak kembali hadir dalam sidang pra peradilan. Nah, tapi mungkin banyak publik yang juga belum tahu putusan verstek ini yang diambil hakim tanpa memperhitungkan kehadiran dari termohon kira-kira. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini, Pak Jamin, Prof Jamin? Ya, jadi kalau dalam konsep pra peradilan ini, materi yang diperiksa itu terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan. Materinya materi pidana, tapi prosesnya proses perdata. Inilah hukum acara kita. Jadi bentuknya adalah permohonan. Jadi nanti permohonan pembatalan terkait penetapan tersangka. Nanti ada jawaban, ya ada replik, duplik dan segala macam, itu keperdataan. Sehingga dalam konteks keperdataan seperti ini, orang yang dipanggil secara patut sebanyak 2 kali tidak hadir, maka yang ketiganya kalau dia tidak hadir, maka hakim akan bersidang sendiri bersama kepada pemohon. Itu bukan berarti bahwasannya sudah pasti dikabulkan juga, belum tentu juga, ya. Tapi tergantung kepada alat bukti yang dihadirkan. Tapi kecenderungannya ketidakhadiran itu kan dianggap mengakui, gitu ya, atau tidak memiliki bukti untuk bisa menyangkal dalil yang disampaikan oleh pemohon. Itu kelihatannya sudah arahnya ke sana, sehingga putusannya adalah putusan tanpa dihadiri oleh termohon. Itulah yang disebut sebagai putusan
first take ya, tanpa dihadiri oleh pemohon tersebut. Itu prosedur yang memang sudah lazim digunakan dalam hukum acara keperdataan kita. Walaupun materinya itu materi pidana ya dalam konteks yang kita hadapi pada saat ini. Begitu, Mas. Oke, meskipun saya meyakini sepertinya memang pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kali ini ya untuk sidang pra peradilan Peggy Setiawan, karena memang akan dihadapi sebuah kerugian yang lumayan besar juga jika memang Polda Jawa Barat tidak bisa hadir, karena akan tetap berjalan bagaimanapun sidang nanti. Iya. Ya, kalau kita perhatikan dari apa yang sedang dilakukan, tentu kalau memang mereka menginginkan P21 belum terjadi, karena jaksa kemarin Kapus Pen mengatakan kalau kurang alat bukti untuk memenuhi suatu unsur sehingga dikembalikan kan gitu, akan ada petunjuk. Nah, kalau akan ada petunjuk, ya nggak mungkin langsung bisa dinaikkan ke dalam surat penuntutan ke pengadilan, sehingga mau nggak mau mereka harus menghadapi ini, begitu, harus menghadapi ini dengan bukti-bukti, dan itu komitmen juga sudah disampaikan berulang-ulang akan hadir pada hari ini. Kita berharap sih akan hadir, dan kita lihat sendiri apa kemampuan mereka, artinya kepolisian kita untuk bisa menunjukkan kalau mereka benar-benar sudah benar dalam menerapkan proses hukum acara terhadap penetapan tersangka saudara Peggy Setiawan ini. Ya, saya akan beralih ke perspektif tim hukum Polri nih, Pak Jamin. Bagaimana sebenarnya celah polisi bisa mengungkap kasus yang sudah banyak pandangan liar di masyarakat yang memandang bahwa banyak sekali kejanggalan dan ketidakprofesionalan Polri dalam hal ini menurut dugaan publik. Bagaimana Polri bisa membuktikan atau ada celah di mana polisi ini bisa mengungkap kasus yang sudah banyak kontroversinya ini? Ya, jadi begini, kepolisian kita ini kemampuan dan teknologi yang dimilikinya nggak sama rata di setiap bagian, apakah Polres atau Polda ya. Dan kalau berhadapan dengan masyarakat, mohon maaf ya, masyarakat rendah ya, seperti ini saya mohon maaf, mereka menganggap remeh begitu loh, menurut saya begitu. Jadi ya karena nggak menggunakan scientific evidence, mungkin karena menurut saya, mungkin karena mereka menganggap ini sederhana pengungkapannya, atau challenges-nya, perlawanannya mungkin nggak seberat bagi orang yang kasus-kasus besar seperti kasus Sambo begitu kan. Nah jadi ya mereka mungkin menganggap ini ya gampang lah bisa gampang gitu ya. Ya jadi nggak kemampuan scientific evidence nggak ditampilkan. Nah inilah kelemahan kita, padahal dalam setiap kejadian terutama pembunuhan seperti ini yang paling penting itu adalah scientific evidence, DNA-nya, darahnya, CCTV-nya, faktanya. Itu yang paling screen-nya itu benar-benar jalan begitu. Nah, dengan keadaan seperti ini, kebingungan karena dokumen-dokumen yang terkait dengan scientific evidence yang disampaikan oleh Kapolri tadi nggak punya. Nah, akhirnya kebingungan lah kan, bagaimana caranya untuk mengungkapkan ini, pakai yang cara manual kalau menurut saya, dan praduga-praduga. Nah, inilah justru menurut saya akan berdampak. Kalau keraguan-raguan timbul seperti ini, sebaiknya kan dalam adigium kita itu lebih baik melepaskan ya 1000 katanya gitu ya, 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah begitu. Baik, terakhir saya ke Pak Yusuf dan juga nanti ke Pak Mukhtar. Saya Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, ada respons Anda soal lemahnya ataupun tidak meratanya kemampuan anggota Polri di daerah terutama terkait scientific evidence tadi yang juga merupakan dari bagian dari scientific crime investigation ya. Ini bagian yang penting sebetulnya untuk bisa dimiliki masing-masing penyidik Polri, tapi kemampuannya tidak merata. Apakah kondisi di lapangan faktanya seperti itu, Pak Yusuf? Ya, memang terkait dengan penggunaan pendekatan scientific crime investigation itu akui merupakan sesuatu yang baru sebenarnya. Sebelum hanya kan dalam perkembangan 10 tahun terakhir gitu. Ya. Terus dukungan regulasi terkait dengan penggunaan pendekatan itu juga masih baru juga gitu. Oleh karena itu, ini satu hal yang kami jadikan menjadi arah kebijakan Polri di dalam penegakan hukum agar
penguatan pada pendekatan scientific crime investigation itu bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Prof. Jamin Ginting tadi, memang belum merata. Contoh, pusat laboratorium forensik itu kan belum ada semua Polres. Nah, itu yang menjadi persoalan, padahal tantangan ke depan dinamika masyarakat terus berkembang, apalagi dengan perkembangan teknologi dan informasi itu sangat menuntun agar semua Polres tidak lagi Polda saja belum merata, apalagi Polres. Nah, Polda lah kita katakan jangka pendeknya bisa memiliki pusat laboratorium forensik. Nah, setidaknya yang dulu Polda tipe A, sekarang sudah ada. Polresnya itu sudah didukung oleh sarana prasarana pusat laboratorium forensik, sehingga tidak dia harus ke Jakarta memintakan pemeriksaan forensik, laboratorium forensik, dan itu makan waktu. Itu yang barangkali saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Jamin tadi, memang belum merata, sehingga pendekatan scientific crime investigation itu yang menjadi tidak maksimal, termasuk di dalam kasus 8 tahun lalu penyidikan terhadap pembunuhan Vina itu, sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Hanya yang penting untuk penuntasan tersangka Peggy ini, yang kami soroti sejak awal pada tanggal 28 Mei, bagaimana pendekatan scientific crime investigation untuk bisa membantah bahwa ini tidak error in persona atau tidak salah tangkap. Itu sudah kami tegaskan itu. Apabila ini tidak bisa didukung oleh scientific crime investigation, menurut kami itu akan lemah. Oke. Terakhir Pak Mukhtar, saya juga minta komentar yang sama, terutama soal scientific evidence tadi yang diungkap oleh Prof. Jamin. Anda melihat dari penetapan awal Peggy Setiawan sampai sekarang dalam DPO ya, dan sampai sekarang ditangkap sebagai tersangka, unsur scientific evidence yang sudah dipenuhi Polri ada atau tidak kira-kira? Yang menurut pandangan Anda? Baik, saya izin koreksi sedikit ya. Jadi kalau tadi dibilang penetapan awal terhadap Peggy Setiawan itu sama sekali menurut kami hal yang perlu dikoreksi ya. Karena di awal itu ditetapkan DPO itu bukan Peggy Setiawan. Oh, itu yang terminologinya berbeda begitu ya. Ya. Dengan yang tadi saya sampaikan bahwa ciri-ciri fisik, alamatnya pun sangat jauh berbeda ya. Dan itu alamat pun sangat jauh berbeda. Sama dengan ciri-ciri fisik yang berbeda. Nah, penetapan klien kami Peggy Setiawan sebagai tersangka justru terjadi di tahun 2024. Yaitu di tanggal 21 Mei 2024. Itulah penetapan awal tentang disangkakannya Peggy Setiawan sebagai pelaku tindak kejahatan di tahun 2016 yang kemudian ditangkap dan ditahan. Kemudian yang kedua, justru inilah yang membuat tim hukum Peggy Setiawan ya, kami sebagai tim kuasa hukum itu justru kami sangat sangat confused gitu ya, sangat bingung dengan tindakan Polda Jabar yang tiba-tiba ujug-ujug menetapkan kami Peggy Setiawan klien kami menjadi tersangka karena data-data yang disodorkan berdasarkan scientific crime investigation-nya itu tidak ada. Oke, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh pembuktian ilmiah Kapolri kan begitu ya. Padahal scientific crime investigation itu adalah hal yang paling vital untuk ditunjukkan. Karena apa? Hubungannya pertama dengan sidik jari, ya kan? Kemudian yang kedua juga, apalagi dulu di tahun 2016 disebutkan hasil daripada otopsi ya, hasil otopsi itu ada ceceran sperma. Dan itu kan tidak dijelaskan ini sperma siapa kan itu. Sementara isu yang berkembang juga bahwa Peggy Setiawan ini klien kami ini adalah pelaku ruda paksa yang pertama. Itu kan kita tidak tidak paham ini Polda Jabar menetapkan klien kami itu dari mana? Bukti apa yang mereka punyai? Makanya di kesempatan inilah, di dalam peradilan inilah, kami sebagai sesama aparat penegak hukum ya, mari kita buktikan. Kalau memang Polda Jabar punya bukti yang sesuai dengan scientific crime investigation, silakan buktikan. Supaya apa? Supaya profesionalitas kepolisian yang dalam hal ini adalah kepolisian daerah Jawa Barat itu bisa ditunjukkan, sehingga kami seluruh masyarakat Indonesia itu akan menilai bahwa Polda Jabar memang
melakukan setiap tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi. Demikian. Baik, inilah yang sama-sama nanti akan dibuktikan baik dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan dan juga tim hukum dari Polri sama-sama akan mengadu pembuktian dan diharapkan memang pihak kepolisian akan hadir untuk bisa memberikan keterangan, membantah segala tudingan. Tapi memang kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksakan juga dan lebih baik mengakui bahwa ini ada kesalahan prosedur begitu ya. Ya, baik, Mas mohon izin satu saja ini ya, karena singkat ini saja Pak kami penting Mohtar, ya. silakan. Penting ya supaya Prof Jamin juga mengetahui, mohon izin Prof. Kemudian Pak Yusuf juga mengetahui, mohon izin. Jadi beberapa waktu setelah klien kami ditangkap, ditahan, begitu ya. Ini kami udah konfrontir beberapa kali ya, baik dengan Peggy Setiawan sendiri kan gitu ya, maupun dengan ketua kami Ibu Yanti. Kita sudah konfrontir berulang kali bahwa beberapa waktu setelah Peggy Setiawan ditangkap itu ada seseorang yang datang entah ke tahanan ya, entah ke ruang tahanan atau ke ruang penyidikan, membawa 7 lembar. Kalau kemarin saya bilang 4 lembar, ternyata ada 7 lembar kertas. 2 kertas berisi nama Peggy Setiawan tanpa ada data diri. Data dari itu kan tempat tanggal lahir, alamat, kan gitu ya. Nah, 2 berisi nama Peggy Setiawan. Nah, yang 5 lagi kertas kosong. Nah, yang 7 lembar ini, yang 7 lembar ini dimintai oleh orang tersebut untuk dibubuhkan sidik jari Peggy Setiawan di dalam kertas tersebut. Nah, ini yang jangan sampai nanti mohon izin di kemudian hari tiba-tiba muncul ini loh sidik jari Peggy Setiawan. Nah, ini yang kami tidak harapkan. Ini sama-sama juga nanti yang akan disodorkan ke pengadilan juga dan biarkan nanti juga hakim Yang Mulia Eman Sulaiman untuk memberikan pandangannya untuk memutus apakah Peggy Setiawan ini layak ditetapkan sebagai tersangka atau justru memang bukan yang dituduhkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terima kasih. Narasumber saya pagi hari ini ada pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting, Profesor Jamin Ginting, lalu juga Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, serta kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Pak Muhtar Effendi. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat terus, Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama, Prof. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak.